Shalom saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Official Channel. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya percaya bahwa Anda dan saya sedang mengalami satu perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak saudara sekalian, saya sudah meninggalkan 4. Anda siapkan saja alat tulisnya. Anda bisa dengarkan ini dan berulang kali Anda bisa mendengarkan. Saya sudah meninggalkan 4 pelajaran yang bagus untuk Anda mengerti terkait dengan perintah Tuhan bagi kita. Saudara saya, Tuhan, anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda dan saya. Biarlah Tuhan yang berkuasa memberikan pada Anda anugerah, kelimpahan, sehingga engkau bisa berhasil dalam perbuatanmu karena Tuhan menyertai engkau. Anugerah yang besar kita akan terima. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih buat Anda yang sudah memberikan daya, dana, doa bagi kami. Kami akan terus melakukan ini untuk kepentingan kerajaan sorga, dan biarlah tangan Tuhan yang perkasa membuat Anda diberkati, membuat engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan satu hal, biarlah Tuhan akan melakukannya bagi Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Anda boleh mendengarkan ini, dan biarlah tangan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Shalom para pemirsa dari Aruna Jakarta Official Channel. Dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang sekali boleh bersama dengan Anda kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, satu ketika di Matius 9:37 dan Lukas 10 ayat 2, Anda bisa membaca nanti. Yesus pernah berkata bahwa petuaian itu adalah banyak, tetapi masalahnya pekerja sedikit. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan supaya memampukan para pengerja ini untuk menuai. Pertanyaannya, kenapa tuaian itu banyak? Tuaian Anda bisa mengatakan, saya juga bisa mengatakan bahwa itu adalah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Jumlahnya adalah banyak sekali. Dari hidup yang mati, yang masih hidup, dan akan datang banyak sekali. Tetapi kalau dikatakan penuainya sedikit, penuai itu adalah orang percaya yang mengikuti kehendak Tuhan. Kita, Anda dan saya adalah orang percaya yang mengikuti kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkata, tuaian itu sangat banyak, tetapi penuainya sedikit, dan engkau harus berdoa. Saya harus berdoa kepada Tuhan untuk tahu tuaian ini. Bapak Ibu, kalau kita mengerti, kenapa tuaian itu menjadi sedikit? Kita dibatasi oleh waktu. Dan dalam waktu kita berjalan ini, memang ada kalanya Anda bisa bertemu seseorang 3-4 kali, kadang-kadang sekali atau 2 kali. Itu adalah hal yang sangat sempit sekali. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah definisi dari sebuah tuaian yang Tuhan katakan kepada Anda dan saya. Dalam hidup Anda dan saya merupakan satu perjalanan yang mungkin tidak bisa kembali lagi. Ada kalanya bisa kembali, ada kalanya tidak bisa kembali. Sangat sedikit sekali. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa seperti tuaian yang ada di Israel. Tuaian buah-buahan, tanaman dari Israel itu ada masanya, Bapak Ibu. Kalau Anda ke Israel, Anda melihat di sana dimulai pada musim spring. Musim tumbuhnya buah-buahan dan tanaman-tanaman tumbuh di Israel. Apa yang terjadi kalau Anda melihat ke sana? Yang pertama kali tumbuh pada musim spring adalah jelai. Nah, jelai ini akan tumbuh dan berbuah dan banyak sekali, setelah itu diikuti oleh gandum. Nah, Bapak Ibu, jelai, kemudian gandum, dan gandum mulai banyak, dan kemudian diikuti dengan buah-buahan. Nah, ada banyak buah-buahan di Israel, Bapak Ibu, yang sering Anda dapatkan, dan saya mengerti bahwa buah-buahan adalah ara. Buah yang pertama adalah ara. Buah ara akan tumbuh di Israel. Ara itu warnanya hijau, atau merah, atau ungu. Itu, ya kalau di Indonesia hijau, Bapak Ibu. Tetapi kalau di sana bisa merah atau ungu, itu enak sekali, buah ara. Buah ara akan tumbuh. Setelah buah ara adalah kurma. Buah kurma akan mulai tumbuh di pohon-pohon ya, tinggi. Ada kurma di sana. Nah, kurma itu akan tumbuh setelah kurma adalah pomegranate atau delima. Delima, bukan kecil Bapak Ibu, besar di sana sebesar ini. Kalau Anda mendapatkan satu masa yang baik, Anda bisa dapatkan yang besar seperti ini, manis sekali Bapak Ibu. Delima itu adalah buah yang dipercaya sebagai lambang yang dipakai dalam banyak pesta di Israel. Nah, setelah buah ini yang terjadi adalah tumbuh lagi olive, zaitun, tumbuh zaitun. Nah, zaitun itu akan tumbuh, dan setelah itu yang terakhir pada masa autumn, nanti fall, atau masa-masa itu akan tumbuh grape, anggur.
Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, perjalanan dari tanaman-tanaman tumbuh sampai tanaman itu kemudian berbuah banyak, itu tidak dapat dilengkap, tidak dapat dihentikan, tidak dapat diganti loh Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengatakan, saya mau setelah nanti delima ya anggur dululah, gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Jadi anggur itu harus yang terakhir, tidak bisa diganti yang menjadi ke nomor 2 atau nomor 3. Atau yang pertama Pak, atau nanti setelah jelai akan anggur dululah. Nggak bisa, Bapak Ibu, itu sebuah jalan. Hal itu menggambarkan kepada Anda dan saya. Adalah satu fenomena yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kita membaca firman sebentar Bapak Ibu. Yeremia 8 ayat 20. Yeremia 8 ayat 20, saya membaca bagi Anda sekalian, ini bagus sekali Bapak Ibu. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Bapak Ibu, kalau Anda melihat hal ini hal yang menarik sekali. Dalam hidup manusia, ada kalanya Anda cuma bertemu sama seseorang satu kali. Dalam masa yang tidak sengaja, atau Anda naik pesawat, atau Anda pergi ke sebuah tempat, atau kemanapun Anda pergi, Anda mungkin hanya bertemu orang itu sekali atau enggak 2 kali. Firman Tuhan berkata dalam waktu yang singkat itu, engkau diminta menjadi penuai. Kita harus banyak memberikan kabar keselamatan. Tidak semua orang menerima keselamatan, Bapak Ibu. Kalau dia mendengarkan, ada yang marah. Yang paling parah ya marah ya. Marah, kemudian atau menolak, atau mencibir, itu banyak. Tetapi satu hal yang penting untuk Anda ketahui, engkau dan saya adalah pesuruh Tuhan. Kita kadang diminta untuk menuai apa yang kita tidak tanam, dan kita diminta untuk menabur atau menanam di tempat di mana itu sulit sebetulnya. Tetapi itu adalah hidup Anda dan saya para penuai. Engkau dan saya diminta oleh Tuhan untuk bekerja di ladang di muka bumi ini, supaya semua orang sedapat mungkin mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti hal ini, ternyata dalam kehidupan kita hanya sekelebat saja satu masa di mana Anda dan saya hidup, kita bertemu dengan orang lain. Kalau bisa betul berkali-kali Bapak Ibu ya. Anda mungkin pertama beritakan ini, pelan-pelan terus bisa. Tetapi ada kalanya Anda bertemu orang hanya sekali dalam hidup Anda atau 2 kali. Tidak banyak waktu. Bapak Ibu, engkau dan saya harus berdoa. Kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk melembutkan hati manusia. Kita berdoa untuk meminta Tuhan melakukan hal yang kita tidak pernah tahu. Kita berdoa sama Tuhan supaya kita dimampukan, diberikan kuasa dalam hidup kita untuk melakukan ini. Sebuah pertobatan, karya keselamatan Tuhan kita beritakan pada banyak orang yang Tuhan ingin engkau dan saya lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus kita pahami sebagai satu resmi rencana Tuhan yang terjadi di muka bumi ini. Hari-hari ini telah diberitahukan dalam kurun waktu 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun ini, saya tidak bicara akhir zaman, saya tidak bicara Tuhan datang. Tuhan bisa datang kapan saja, 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, 2 tahun lagi, bahkan besok mungkin Tuhan bisa datang. Tetapi saya sedang bicara bahwa selama ini kita percaya, orang percaya di muka bumi dari 3 aliran besar percaya bahwa inilah waktu yang persis, waktu yang pas, waktu yang pantas bagi 10 tahun ini. Orang akan mengenal Tuhan secara otentik. Orang akan mendengar siapa Tuhan dan kemungkinan besar orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena dia diselamatkan.
Siapa yang bertugas? Anda dan saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya berdoa, mari kita bergandengan tangan, kita bersatu hati, kita melakukan sebuah penuaian. Karena masa yang Tuhan berikan terus akan berputar. Masa hidup Anda mungkin sedikit. Masa hidup Anda mungkin tidak panjang. Tetapi Tuhan berkata, engkau dan saya adalah penuai. Dan kita adalah penuai-penuai yang Tuhan jadikan di akhir zaman. Betapa indah sekali, saudara kasih Tuhan. Itulah yang Tuhan maksudkan waktu Dia berkata, tuaian memang banyak, tapi penuainya sedikit. Kita harus berusaha menjadi penuai yang Tuhan inginkan. Shalom.